Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Azin Taufik MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang beranggotakan Ayu Septiani, Erika Awaliah Nursyafitri, dan Habibah. Di sini kami akan membahas mengenai inverse matrix, yang dimana ada dua topik yang akan kita bahas diantaranya. Yang pertama yaitu mencari matriks A inverse menggunakan matriks elementer. Dan yang kedua yaitu penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan inverse matrix. Selanjutnya, untuk pemateri pertama, Ayu Septiani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mencari A inverse menggunakan matriks elementer. Suatu matriks disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks A inverse, sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A itu sama dengan I, di mana I-nya itu matriks satuan atau matriks identitas. Jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular, dan jika tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama itu A tambah B inverse itu sama dengan A inverse ditambah B inverse. Yang kedua, A kali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang ketiga, K kali A inverse sama dengan 1 per K A inverse, di mana K-nya itu skalar, yang merupakan bilangan real. Jadi untuk mendapatkan inverse suatu matriks, salah satu metode yang dapat dilakukannya itu adalah menggunakan matriks elementer. Nah, matriks elementer ini adalah matriks bujur sangkar yang diperoleh dari matriks satuan yang sesuai yang dikenai hanya oleh satu operasi baris elementer. Nah, di sini ada contoh-contoh matriks elementer. E1 1 0 0 min 3. E1 ini diperoleh dari matriks satuan berorder 2 kali 2 yang harusnya kan 1 0 0 1 yang dikenai satu operasi baris elementer yang pertama, yaitu mengalihkan baris kedua dengan konstanta min 3, sehingga E1 nya itu 1 0 0 min 3. Terus ada E2 1 0 0 0 0 1 0 1 0. E2 ini merupakan matriks elementer yang diperoleh dari matriks satuan 3 kali 3 yang dikenai satu operasi baris elementer yang kedua, yaitu menukar baris kedua dan ketiga. Terus ada E3, di sini ada 1 0 min 5, 0 1 0 0 0 1. E3 ini dikenai operasi baris elementer yang ketiga, yaitu menjumlahkan kelipatan min 5 baris ketiga dengan baris pertama, atau B1 itu ditambah min 5 kali B3. Terus di sini ada E4 1 0 0 0 0 0 0 1 0. E4 ini bukan matriks elementer karena tidak mungkin melakukan operasi baris elementer. Karena bisa dilihat ya, yang baris kedua ini menjadi baris 0, sehingga bukan matriks elementer. Nah, jadi di sini ada OB yang mengubah I menjadi E, kemudian ada OB yang mengubah E menjadi I. Misalnya kan kita memiliki matriks identitas, kemudian melakukan operasi baris elementer, sehingga bisa berubah jadi yang tadinya matriks identitas menjadi matriks elementer. Begitu juga ketika mempunyai matriks elementer, terus melakukan operasi baris elementer, itu bisa mengubah dari yang tadinya elementer menjadi matriks identitas. Nah, di sini kayak ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada mengalihkan satu baris dengan konstanta C tidak sama dengan 0. Itu kan bisa berubah ya menjadi elementer. Nah, untuk menjadi identitas lagi itu bisa mengalihkan satu baris yang sama dengan 1 per C, sehingga yang tadinya elementer
itu akan kembali ke matriks identitas. Kemudian yang kedua, ada menukar baris ke I dengan baris ke J. Nah, bisa dilihatnya dari contoh di bawah. Ini ada matriks A dan juga matriks E2A. Nah, di sini kan matriks A-nya 1, 3, 0, min 3, 0, 2, min 4, 4, min 2, 1, min 1, 5. Didapat E2A, nah ada perubahan kan. Jadi 1, 3, 0, min 3, min 2, 1, min 1, 5, 0, 2, min 4, 4. Nah, di sini terjadi pertukaran baris dari baris kedua dengan baris ketiga. Kemudian yang ketiga itu menjumlahkan kelipatan K kali baris ke I dengan baris ke J. Bisa dilihatnya dari contoh matriks A dengan matriks E3A. Nah, di sini ada perkalian gitu dari baris ke I dengan baris ke J. Nah, di sini kalau dilihat dari contoh ini berarti B1 dikurangi 5B kali 3. Nah, di sini kan B1-nya itu 1, B3-nya berarti 5 kali min 2 itu min 10, 1 dikurangi min 10 itu 11, kemudian 5 dikali 1 dikali 5 dikali 1 itu 5, sehingga 3 dikurangi 5 itu min 2, kemudian 5 dikali min 1 itu min 5, sehingga 0 dikurangi negatif 5 itu 5, lalu 5 dikali 5 itu 25, sehingga min 3 dikurangi 25 itu min 28. Jadi seperti itu. Mungkin sekiannya, bisa dilanjut oleh materi lain. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh mengenai mencari A inverse menggunakan matriks elementer. Nah, contoh soalnya di sini yaitu tentukan inverse matriks A min 1, 2, 3, 1. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu dengan memposisikan matriks A berbanding dengan matriks identitas, di mana kan matriks identitas itu matriks persegi yang semua anggotanya 0 kecuali diagonal utamanya yaitu 1. Nah, jadi tinggal dimasukkan matriks A-nya terus berbanding dengan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, jadi untuk mengubah matriks A ini menjadi identitas, yang pertama mengubah negatif 1 menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan baris pertama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali negatif 1, 1, negatif 1 dikali 2, negatif 2, negatif 1 dikali 1, negatif 1, negatif 1 dikali 0, 0. Selanjutnya, untuk mengubah 3 dalam baris kedua, yaitu caranya dengan B2 dikurangi 3B1. Jadi B2-nya itu kan 3 dikurangi 3B1. Jadi B1-nya itu kan 1. Jadi 3 dikali 1 dikurangi 3. Jadi hasilnya 0. Nah, begitu juga seterusnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengubah 7 pada baris kedua kolom kedua menjadi 1 dengan cara mengalihkan 1/7 atau 7 tersebut dibagi dengan 7, sama saja ya. Nah, jadi caranya yaitu 1/7 dikali dengan B2. Jadi 1/7 dikali dengan 0 tetap 0. 1/7 dikali dengan B2-nya 7 berarti 7/7 jadi 1. Terus selanjutnya 3 dikali 1/7 jadi 3/7. 1 dikali 1/7 jadi 1/7. Nah, yang atasnya yang baris pertama tetap. Selanjutnya, untuk mengubah min 2 pada baris pertama, yaitu dengan cara B1 ditambah 2B2.
Jadi B1-nya itu kan min 2 ditambah 2 dikali B2-nya itu kan 1, jadi min 2 ditambah 2 dikali 1, jadi hasilnya kan 0. Nah, karena ini matriks A yang awalnya negatif 1, 2, 3, 1 berubah jadi 1, 0, 0, 1, itu kan matriks identitas ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa A inverse-nya itu yang tadinya tempat matriks identitas. Jadi negatif 1/7, 2/7, 3/7, 1/7 itu menjadi A inverse. Jadi terbukti ya kalau misalkan matriks A berbanding dengan matriks identitas sama dengan matriks identitas berbanding dengan matriks A inverse. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini tentukan inverse matriks B 4, 1, min 2, 3, 1, min 1, min 4, min 2, 0. Penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, jadi dibuat perbandingan antara matriks B dengan matriks identitas, yang dimana matriks identitasnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, jadi untuk yang pertama itu mengubah 4 di sini pada baris pertama menjadi angka 1. Nah, caranya dengan B1 dikurangi B2, jadi 4 dikurangi 3 jadi 1, 1 dikurangi 1, 0, min 2 dikurangi 1, min 1, 0 dikurangi 1, min 1, 0 dikurangi 0, 0. Nah, selanjutnya mengubah min 3 menjadi 0. Caranya yaitu dengan B2 dikurangi 3B1. Nah, jadi B2-nya itu kan 3 dikurangi 3, B1-nya 1, jadi 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya 0. Nah, begitu juga seterusnya. Dan mengubah min 4 di sini juga menjadi 0. Jadi caranya sama seperti tadi. Jadi yang ini berarti B3 ditambah 4 dikali B1. Jadi B3-nya itu kan min 4 ditambah 4 dikali 1. Jadi min 4 ditambah 4 jadinya 0. Nah, begitu juga seterusnya. Selanjutnya, mengubah min 2 menjadi 0 pada baris ketiga. Caranya yaitu dengan B3 ditambah 2 dikali B2. Jadi B3-nya min 2 ditambah 2 dikali B2-nya 1. Jadi min 2 ditambah 2 jadi 0. Nah, begitu juga seterusnya. Tapi di sini karena pada baris kedua, kolom ketiga, dan baris pertama, kolom ketiga, dan baris ketiga kolom ketiganya itu tidak memenuhi, maka matriks di sini tidak mempunyai inverse gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan inverse matrix. Nah, jika sistem persamaan linear itu merupakan AX sama dengan B, dengan matriks koefisien berbentuk bujur sangkar dan mempunyai inverse, maka sistem persamaan linear tersebut mempunyai solusi tunggal, yaitu dalam bentuk umumnya AX sama dengan B, untuk merubah menjadi X, maka diperlukan matriks identitas. Untuk mendapatkan matriks identitas, kita bisa mengalihkan A inverse dengan A. Karena kan sifat matriks itu A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Nah, jadi dikalikan kedua ruasnya, A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B. Nah, A inverse dikali A itu kan merupakan fungsi matriks identitas ya jadinya. Jadi I
atau matrik identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Karena matrik inverse dikali X itu, matrik identitas dikali X itu sama dengan X, maka didapatkan X sama dengan A inverse sama dengan B. Nah, akibatnya, jika A matrik bujur sangkar dan mempunyai inverse, sistem persamaan linear homogen, AX sama dengan 0, hanya mempunyai solusi trivial saja. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada matrik A dengan ordo 3 kali 3, yaitu anggotanya yaitu 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 0, 2. Lalu ada B1 dengan anggotanya 0, 2, 3, B2, negatif 2, 3, 2, B3, 2, 0, negatif 2. Dan diketahui juga bahwa AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, dan AX sama dengan B3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan solusi sistem persamaan linear tersebut dengan cara menentukan terlebih dahulu A inverse-nya untuk yang A. Lalu yang B itu tentukan solusi sistem persamaan linear tersebut menggunakan matrik lengkap yang diperbesar. Jadi ada dua cara dalam menyelesaikannya ya. Cara yang ke-1 dengan menentukan terlebih dahulu A inverse-nya, matrik inverse-nya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari inverse itu dengan cara ini, dengan cara matrik elementer, yaitu dengan menjadikan si matrik itu menjadi matrik identitas gitu. Jadi di sini diuraiin dulu ya, ditulis dulu 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 0, 2. Lalu di sebelahnya itu matrik identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk menjadikan si 2 itu 1, ditukar dengan baris yang ketiga. Jadi baris pertama ditukar dengan baris ketiga, menghasilkan 102, 001, 112, 010, 213, 100. Nah, selanjutnya, supaya yang di baris kedua itu, yang pertamanya 0, maka kita harus menguranginya dengan 1 kan. Jadi B2 dikurangin B1. Nah, langsung yang berikutnya itu baris keduanya jadinya 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangin 0, 1. 2 dikurangin 2, 0. 0 dikurangin 0, 0. 1 dikurangin 0, 1. 0 dikurangi 1, negatif 1. Nah, untuk baris ketiganya, supaya 0 juga, kan baris ketiga itu matrik identitasnya 001 ya. Jadi untuk supaya 0 juga, jadi pakai dikenakan rumus juga B3 min 2B1. Berarti 2 dikurangin 2 B1-nya kan 1 ya. Dikali 2, 2. Jadi 2 dikurangin 2, 0. Terus 1 dikurangin 0, 1. 3 dikurangin 4. 2 dikali 2 kan 4. 3 dikurangin 4, negatif 1. Terus 1 dikurangin 0, 1. 0 dikurangin 0, 0. Dan 0 dikurangin 2, negatif 2. Nah, kita masih lanjut di yang baris ketiga, karena baris ketiga itu harusnya 001, tapi ini masih 01, negatif 1. Nah, supaya yang kolom keduanya itu 0, jadi dengan dikurangi 1 kan, jadi B3 min B2. B3 min B2 berarti 0 dikurangin 0, 0. 1 dikurangin 0, 0. Negatif 1 dikurangin 0, tetap negatif 1. 1 dikurangin 0, 1.
0 dikurangin 1, negatif 1. Negatif 2 dikurangin negatif 1, negatif 1. Nah, udah. Lanjut, kita perhatikan lagi baris ke-1. Baris ke-1 itu harusnya 1, 0, 0 matrik identitasnya. Tapi di sini masih 1, 0, 2. Nah, maka dari itu kita harus gunakan lagi operasi bilangan elementer. Di sini baris ketiga itu ada negatif 1 ya. Jadi negatif 1, jadi pakai rumusnya B1 ditambah 2B3. Jadi 1 ditambah 0 tetap 1. 0 ditambah 0 tetap 0. 2 ditambah 2B3. B3 kan negatif 1. Dikali 2 negatif 2. Jadi 2 dikurangin 2, 2. 0 ditambah 2 hasilnya 2. 0 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 2. 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 1. Nah, lalu udah hampir mirip dengan matrik identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, tapi di baris ketiga ini masih 0, 0, negatif 1. Seharusnya 0, 0, 1. Nah, maka dari itu si baris ketiga ini kita katakan dengan dikali negatif. Jadi negatif B3. Jadi 0, 0, negatif 1 dikali negatif itu 1. Terus 1 dikali negatif itu negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1. Nah, jadi yang awalnya matriks A itu sudah berubah menjadi matrik identitas. Lalu yang tadinya matrik identitas telah menjadi inverse matrik. Nah, jadi didapatkan inverse matrik A-nya itu yaitu 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 1. Nah, setelah itu, untuk mengetahui nilai X, Y, Z-nya, itu dengan perkalian matrik. Yang X1 itu kan B1-nya itu 0, 2, 3. Nah, itu tuh dikali dengan matrik inverse A. Inverse matrik A. Nah, inverse matrik A-nya itu kan 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 1. Dikali B1. B1 tadi itu 0, 2, 3. Nah, didapatkan hasil negatif 7, negatif 1, 5. Begitupun dengan B2 dan B3 yang menghasilkan X2 dan X3. X2-nya itu negatif 12, 1, 7. X3-nya itu 6, 2, negatif 4. Nah, begitu cara pertama dalam menyelesaikannya. Lalu cara yang kedua yaitu jadi kan seharusnya itu kalau tadi mencari inverse dulu, nah sekarang itu kita langsung bisa mendapatkan jawabannya dengan sebelah yang awal itu dengan matrik A, lalu yang sebelahnya itu seharusnya matrik identitas, kita langsung masukkan saja B1, B2, dan B3-nya. Matrik A-nya itu yaitu 213, 112, 102, lalu yang sebelahnya ada B1, B1-nya itu 023, ada B2, negatif 232, ada B3, 2, 0, negatif 2. Nah, caranya masih sama seperti tadi, kita itu harus merubah si matrik A-nya menjadi inverse matrik A. Tidak beda jauh dengan yang tadi ya, langkah-langkahnya. Dengan merubah si barisnya itu dikenakan operasi bilangan elementer. Yang pertama itu dengan menukar B3 dengan B1, sama seperti tadi.
Lalu setelah didapatkan 1, 0, lalu pindah ke baris kedua supaya menjadi 0, 1, 0, yaitu dengan dikenakan operasi B2 min B1. Jadi didapatkan 0, 1, 0. Nah, lalu baris yang ketiganya juga, dikenai juga supaya menjadi 0, 0, 1 dengan B3 min 2 B1. Dapatkan 0, 1, negatif 1. Kita harus merubahnya menjadi 0, 0, 1. Pakai operasi bilangan elementer lagi, yaitu B3 min B3 min B2. Jadi sudah 0, 0, negatif 1. Mirip dengan yang langkah yang tadi ya. Nah, terus balik ke baris ke-1, dikenakan operasi B1 ditambah 2B3. Lalu telah didapatkan 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, lalu baris ketiganya ini dikali dengan negatif B3. Nah, kita mengoperasikan matriknya itu sebaris ya. Jadi yang tadi B1, B2, B3 itu yang sebarisnya itu dikenakan operasi bilangan juga. Nah, didapatkan langsung hasilnya di situ negatif 7, negatif 1, 5. Itu untuk X1-nya. X2-nya negatif 12, 1, 7. Dan X3-nya 6, 2, negatif 4. Nah, sama ya hasilnya seperti sebelumnya karena ini hanya beda caranya. Ada yang dengan mencari dulu inverse matriknya, ada yang langsung mendapatkan jawabannya seperti ini. Sekian materi persamaan sistem persamaan linear menggunakan inverse matrik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi materi telah tersampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.